di dalam Alkitab, Roh Kudus yang membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu yang kadang kami, oh Tuhan, tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, tetapi Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam sehingga kami memahami, mengerti maksud rencana Tuhan sejak semula. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tapi kita pun harus bijak dalam menggunakan media, karena ketika salah sedikit meleset juga membawa ada undang-undang IT, ada undang-undang apa itu, undang-undang wasialah itu. Puji Tuhan. Tapi kita harus memanfaatkan hal tersebut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga orang lain bisa mengerti. Karena HP frekuensi ini menembus segala lapisan, ya, di orang-orang siapapun latar belakang sampai pejabat tinggi, sedang dan menengah ke bawah bisa mendengar firman. Mungkin malu-malu menonton dengan cucunya atau dengan siapa, tapi ini bisa menembus ke sana, di kamar-kamar atau ruangan apapun bisa pemberitaan Injil bisa sampai ke sana, menembus segala batas. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini beberapa kali, sudah sering kali ya saya sampaikan di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Ya. Tapi dalam kesempatan ini saya menyampaikan kembali untuk kita semua. Tentunya ada kebenaran rohani yang disampaikan pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Siapkan Alkitab saudara, ya. Kita akan membudayakan mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab. Ya, siapkan HP atau tablet atau apapun, ya, yang ada kitab sucinya. Kita akan membaca secara bergantian. Ya, karena saya meyakini ini sumber utama, sumber pokok. Kalau pemerintah ini Undang-Undang Dasar 45, kalau mau mengubahnya, mau amandemennya itu perlu sidang, ya. Nah kita undang-undangnya ini, ya, ini menjadi pokok, ya. Jangan ke yang lain. Kadang-kadang kita terlewatkan, ya. Ini dilupakan, diabaikan, dan justru kita cenderung putusan kita, apa yang kita ikuti pendapat orang, ya, yang belum kita cek kebenaran firman Tuhan, karena kita mengabaikan. Dalam kesempatan ini kita akan membudayakan lagi atau menyemarakkan lagi tentang firman Tuhan, ya. Alkitab ini kita mau mencintai. Barang satu ayat 5 ayat 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, kita harus makan makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pikiran kita itu seperti memori, ya, memori atau pengolah data disimpan di memori. Kalau komputer itu apa namanya, ya? Bukan harddisknya, tapi pengolah data itu apa namanya? Yang bisa komputer. Apa Bapak? Apa itu? Software. Apa? Software. Software itu perangkat lunak. Hardware perangkat keras. Bukan. Selain memori apa? Kalau di HP apa namanya? Operasi sistemnya itu apa namanya? Berapa giga ya itu biasanya? Bukan memori internal, tapi apa namanya yang mengerjakan itu apa namanya? Kalau komputer. Ternyata nggak tahu ya. Nggak tahu. Apa namanya? Aku itu lupa. Apa namanya? Apa anak-anak muda ya? Kecepatan pengaruhnya dengan kecepatan, itu apa? RAM.
RAM, ya, RAM, ya. Di samping memori juga ada RAM di situ. Ya, mengolah data, ada program yang dimasukkan di situ sehingga bisa ketika ada data, misalnya Word atau Excel atau Corel Draw, nanti diolah itu yang mengolahnya itu RAM-nya itu. Ya, otak kita sebenarnya, pikiran kita itu seperti itu. Ya, ketika yang diterima setiap hari makanan rohani apa firman, ya mengolah datanya pasti sesuai dengan program. Ya, tapi kalau bukan firman, saya percaya akan terjadi error ya di dalam kehidupan kita. Ya, yang dimunculkan outputnya akan berbeda. Ya, makanya kita akan mulai membiasakan, menyemangati lagi berkenaan dengan firman Tuhan. Amin. Makanya ada gerakan firman, membaca firman Tuhan. Jadi para pelayan semua diwajibkan, ya, baik musik, baik yang mengambil bagian dalam ibadah kita, ya, harus membaca firman Tuhan. Ya, walaupun Pak Sriadi mungkin nggak tahu, tapi saudara jujur aja di hadapan Tuhan, setiap hari saya sudah membaca 2 ayat atau 5 ayat. Tapi kalau yang sudah mengambil bagian pelayanan, paling nggak harus 1 pasal. Ya, 1 pasal setiap hari. 1 pasal setiap hari. Saya percaya, ya, nanti keluarnya, outputnya dalam kehidupan kita pasti seiring dengan firman Tuhan. Karena yang masuk di dalam hidup kita adalah pikiran kita, hati kita bahasa Jawanya dicekoki oleh kebenaran firman. Kalau dicekoki oleh berita-berita buruk, berita-berita yang lain, ya itu warna yang menguasai dalam hidup kita. Nah, makanya kita imbangi. Di dunia ini kita sudah mendengar bagaimana iklim panas, kita di sana panas terus, belum lagi ini dan ini. Kita imbangi dengan kebenaran firman Tuhan yang membuat kita sejuk, yang membuat kita menjadi sehat dan subur secara rohani. Amin. Bukankah Tuhan Yesus bilang orang hidup, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak membaca firman Tuhan, maka akan kurang sehat. Ya, ketika mendengar berita-berita itu yang nyata. Tetapi ketika seiring dengan firman Tuhan, itu akan diproses operasi hati kita. Jadi diproses Tuhan ini. Saya percaya apa yang muncul dalam kehidupan kita ketika kita condong kepada kebenaran firman Tuhan, banyak firman yang kita masukkan, maka firman-firman Tuhan itu akan berbuah di dalam kehidupan kita. Bukan firman-firman dunia yang berbuah dalam kehidupan kita, tetapi firman-firman yang kita tulis di dalam Alkitab. Sekali lagi, cari kehendak Tuhan tidak harus berpuasa. Cari kehendak Tuhan tidak harus berdoa berlama-lama. Cari kehendak Tuhan itu perlu kerendahan hati, membaca Alkitab. Ini ada kehendak Tuhan. Amin. Halo. Ya, bisa dibayangkan kalau kita jauh dari Alkitab. Ya, kalau jauh dari Alkitab, maka hati dan pikiran kita dipenuhi dengan yang tidak jelas. Ini dari kehendak Tuhan di sini. Sejak semula kehendak Tuhan itu apa? Sudah tertulis di sini. Ya. Amin. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Kita baca bergantian, ya, supaya lebih segar. Ya, sudah disiapkan tadi ya? Begitulah, senyum dulu. Ya, senyum itu indah. Senyum itu melegakan. Ya, senyum itu ungkapan
dari kegembiraan yang kesukacita. Puji Tuhan. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 2-3. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang yang berperang, lalu berperang sama orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu yang menghadap Allah." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. 2-3. Dan bila Musa mengatakannya, tetapi apabila ia mengatakannya, barulah Allah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu dengarlah Musa menuliskan kepada dan lainnya, Tuhan telah pagi-pagiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Puji Tuhan. Ya, saya diingatkan oleh pelajaran homiletika, ya. Berkhotbah itu apa namanya? Ada 2 semester atau 1 semester, 2 semester pelajaran tentang homiletik, tentang ilmu berkhotbah, ya. Dan ada meletik 1, meletik 2, ya. Ada 2 semester. Dan ada satu apa namanya? Hal yang disampaikan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, itu tidak ditujukan oleh satu orang, itu larangan keras, atau ditujukan kepada tertentu Pak Greta atau untuk Bu Alisda, itu dilarang keras, ya. Nggak bisa, karena apa namanya, itu salah satu, dan firman Tuhan harus ditujukan untuk semua. Dan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, tidak untuk seorang, tapi untuk semua, untuk semua, amin, untuk semua. Dan ketika mungkin dalam menyampaikan firman Tuhan, kok ini cocok dengan aku ya, tapi saya bukan untuk ilmu cocokologi itu ya, bukan ya, cocok Anda, tapi itu memang pas ya, pas. Tapi saya tidak mengepas-ngepaskan untuk saudara, untuk seorang, tapi untuk semua, ya, untuk semua. Puji Tuhan, itu salah satu. Puji Tuhan. Kalau pagi ini mungkin nyerempet seseorang, itu bukan nyerempet, dan saya berusaha untuk tidak menyerempetkan. Kalau memang saya berkenakan seorang, ada sesuatu, kita bertemu face to face, bertemu lawan mata, terus kemudian dibahas apa yang menjadi persoalan. Makanya banyak data yang tak tersimpan, yang saya simpan, masing-masing saya simpan, ya, kecuali hal tersebut sudah populer, tanpa aku kasih tahu pun sudah menjadi tahu. Ya, konseling juga gitu, harus pinter menyimpan rahasia. Itu ada ilmu konseling. Jadi disimpan supaya kerahasiaan masing-masing itu terjaga dengan baik. Jangan sampai diomongkan ke yang lain. Ya, kalau Alkitab harus bisa menyimpan rahasia pelayanan. Itu kata Alkitab. Ya, kecuali memang itu sudah menyimpan tanpa
diomongkan sudah tahu. Nah, saya misalnya saya menyampaikan firman Tuhan terus nabi berikan kualitas ya dekat Tuhan. Saya tidak berusaha untuk mempercayai, saya tidak berusaha untuk menyampaikan secara khusus buat kalian, tapi justru saya menyampaikan secara umum yang tidak berkenaan dengan apa yang terjadi hari ini. Ya, itu salah satu pelajaran yang aku dapatkan dari Bapak dosen saya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, ya, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Yang mau saya sampaikan dalam perikop ini, ya, Musa sebagai pemimpin, Yosua sebagai yang selalu mendampingi Musa, ya, di dalam membawa umat Israel masuk tanah perjanjian. Yosua itu selalu apa? Menyedengkan telinganya. Apa Musa? Ya, menyedengkan telinganya. Ini loh telinga. Ya, ini telinga. Menyedengkan telinganya. Apa Musa? Firman Tuhan katakan, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang. Yosua diutus untuk apa? Memilih orang, ya, untuk berperang, untuk melawan orang Amalek, ya. Tapi Yosua tidak semuanya sendiri. Saat perintah Musa langsung sakar diri, ya. Tapi selalu menunggu perintah atau konfirmasi, ya, dengan Musa. Ini adalah ajaran penting dalam kehidupan kita berorganisasi dalam organisasi gereja. Ya, harus ada satu suara, satu pimpinan, dan selalu dengar-dengaran apa yang disampaikan dalam, misalnya kalau gereja ini ada pimpinannya, katakanlah saya, kita harus mendengarkan apa. Misalnya jangan, tidak. Misalnya Yosua nggak mau, Musa disuruh aja, kira-kira seperti apa? Ya. Nah, diatur sedemikian rupa sehingga gereja itu ada keteraturan. Kalau tidak diatur, apa jadinya? Ya kan? Ada kaum wanita, ada kaum muda, ada sekolah minggu, ada penata ibadah atau liturgi, terus ada departemen ini, misalnya departemen pendidikan, ada departemen sosial kalau udah keren-keren di gereja besar, ya kan? Kita belum, ya, sedikit-sedikit aja. Relasi kaum muda, wanita, terus kemudian ini si pembangunan, koordinator pembangunan, ya. Dengan kesemuanya itu dimaksud supaya gereja ada keteraturan. Tapi dalam menjalankan tugas itu harus terfokus, ya, terfokus kepada ada apa namanya, harus pada tertuju kepada satu perintah jenderalnya. Mbak, jenderalnya suruh nembak, gak mau. Atau sekarang mendengar apa yang terjadi? Berbahaya. Gereja demikian pula. Kita harus teratur, apa namanya, diatur sedemikian rupa sehingga gereja kita semakin maju. Haleluya. Tahu maksud saya? Sudah diatur. Ada kaum wanita, Mama Pandai, ada kaum muda, Mama Kevin. Terus kaum apa namanya? Ada apa lagi? Sekolah minggu. Nah, dikembangkan di sana. Ya, ada pembangunan, pemerhati. Terus ada nanti dilengkapi lagi. Ya, dilengkapi lagi sehingga gereja kita
semangat haji. Nah, mungkin pelaksanaannya 3 bulan sekali kita evaluasi. Gimana kamu muda? Ya, evaluasi sejauh mana apa yang sudah kita kerjakan, terus kemudian apa yang kurang nanti dievaluasi apa yang menjadi hambatan, dan kemudian ini sudah tercapai sekian gitu, ada evaluasi 3 bulan sekali atau bagaimana. Ya, jadi gereja kita teratur. Ya, puji Tuhan, sekolah minggu. Terus sekolah minggu misalnya pengajarnya siapa, pemimpin pujiannya siapa, setiap minggu itu harus harus ada ibadah, misalnya kendalanya apa, terus penginjilan sekolah minggu. Nah, nanti masing-masing sih harus bisa maju. Ya, harus maju. Puji Tuhan, dalam konteks ini di mana kita harus kita harus mau sehati, ya, sehati untuk membangun gereja kita. Ya, ada ketundukan. Kalau Yosua misalnya, Yosua Mursal gitu, nggak mau gitu ya gimana ceritanya. Tapi Yosua telah belajar, siap Musa berangkat. Ya, kalau komandan sudah memerintahkan anggotanya, prajuritnya, kata-katanya yang kuat hanyalah satu kata, siap dah. Ya dah, siap dah. Ya kan? Warga nyapu lupa lagi, gitu ya. Tapi saya senangnya Warga itu nggak pernah marah. Tapi kalau nggak marah ya repot ya, terbengkalai ya. Iya, salam dulu. Hujan terus Pak. Iya, hujan ya. Takut kilat. Iya, bukan luar biasa kembali. Nanti beli mobil ya supaya gereja agak hujanan gereja. Kilat petir. Ya, puji Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari perikop ini, di mana ada satu keunikan. Ya, kita sering tahu di Bapak-Ibu tahu itu ada unik gitu ya. Ketika tangan Musa itu menjadi penat, ya. Ketika tangan Musa menjadi penat, ya, tangan Musa ini obatnya dibawa tongkat kan disebutkan itu tongkat Musa, simbol dari kuasa Tuhan. Ya, ketika tongkatnya diacungkan ini, kekuatan itu ada pada bangsa Israel. Ketika menjadi lemah, ya keju ya penat, maka kekuatan itu jangan pada Amalek, ya kepada Amalek, dan penatlah, ya harus ditopang kanan kiri, ya. Yang menopang siapa di situ? Yang menopang Harun. Masa Harun? Coba dibaca. Diletakkan di atas batu. Ya, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Ya, tangan kiri dan tangan kanan. Mungkin tongkatnya dipegang ini. Ingat waktu Musa membelah lautan, ketika tongkatnya diacungkan di depan laut Tebrau, apa yang terjadi? Laut Tebrau terbelah, sehingga bangsa Israel lewat dengan mudah di tanah yang kering. Ada kuasa yang dinyatakan ketika melawan orang Amalek. Kemungkinan gitu, tongkat Musa diangkat dan di sebelah lama-lama menjadi penat. Ya, tanpa pendeta, semua dikerjakan oleh Pak Pendeta, mungkin tidak terlalu efektif.
Dia tidak terlalu efektif dan pernah bisa menjadi lelah dan capek. Dan gereja semakin bertambah, semakin maju, harus ada yang menyangga. Disangga dengan apa? Batu. Disangga dengan apa? Harun dan Hur. Menyangganya. Bapak Ibu bisa menangkap ini. Bisa menangkap ini. Bisa menangkap ini. Kaitannya dengan tema kita apa? Kaitannya dengan tema kita apa? Bersama. Kebersamaan. Haleluya. Ya, kebersamaan. Ya, Pak Pendeta bisa penat. Ya. Kalau dikerjakan satu orang atau pengurus atau majelis penat, nggak mampu. Perlu ada yang menyangga kanan kiri Hur dan Harun. Kebersamaan supaya tongkat Musa tetap berdiri sehingga kekuatan itu memihak kepada bangsa Israel. Ini kebersamaan membawa satu kesuksesan. Kebersamaan berdampak positif kepada keberhasilan, kemenangan, dan bangsa Israel menang karena apa? Ada Harun, ada Hur, ada Yosua yang berperang. Ya, ada Yosua yang berperang sehingga Amalek dilenyapkan, ya, dan bangsa Israel akhirnya lanjut untuk mencapai tanah perjanjian. Hari ini, kebersamaan, ya, kerjasama satu sama lain penting, tidak ada yang nggak penting, ya. Yosua yang berperang tidak kalah juga Harun dan Hur yang menyangga, ya, punya fungsi masing-masing, tetapi semua satu perintah Musa, ya, satu perintah untuk membawa bangsa Israel masuk di tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Di sana tempat satu tanah menjadi tanah pusaka yang saat ini menjadi milik orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, termasuk kita ketika kita menyebut Israel saudara di sana, karena ada ketika di mana Israel Yahudi itu sangat kental dengan kesalahan. Coba tengok sana, sampai Pak Pendeta membaca di sana. Tengok dong, tengok, takut kenapa? Israel, ya, tanah yang bersejarah, tanah yang penuh arti, memiliki arti besar, dan di sisi lain tanah ini menjadi perdebatan atau perebutan hingga saat ini. Jika bakalnya adalah firman Tuhan berkata pada siapa? Pada Abraham, berkat Tuhan dinyatakan Abraham bahwa akan diberikan tanah pusaka, tanah perjanjian, ya, di sana penuh susu dan madu, berkat-berkat akan dinyatakan di sana. Luar biasa. Tapi itu pun perlu mengeluarkan keringat, perang di semua. Harun dan Hur menopang, cari batu supaya tidak lemah, tidak jatuh penat. Perlu kerja, perlu gotong royong. Semua kau berharga ya, apa yang kau kerjakan sama Tuhan itu mencatatnya. Sekretarisnya Tuhan itu malaikat siapa? Ya bukan malaikat mengatakan, ya bukan. Bagaimana malaikat Tuhan itu untuk mencatat setiap apa yang kau kerjakan, tidak pernah lupa untuk mencatatnya. Makanya firman Tuhan berkata, jeripayahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Apa yang kau kerjakan sekecil apapun dengan satu tujuan untuk kemuliaannya, untuk membawa pelebar luasan kerajaan surga di bumi. Secara khusus kita mengembangkan gereja urusan Lantai Kota Demak Malaka Raya. Malaikat Tuhan tidak pernah lalai atau lupa
Kalau saya bisa lupa, tapi malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri tidak pernah lupa. Orang yang memberikan secangkir air putih pun Tuhan perhitungkan. Ya, secangkir air putih itu mudah didapatkan, nggak harus beli. Tapi kalau di sini beli ya, 1 galon 50.000. Tapi kalau air itu mandi nggak pernah beli, melimpah ruah. Ya, melimpah ruah. Artinya sesuatu yang kecil yang mudah didapat diberikan kepada sesama kita. Tuhan memperhitungkan. Akhirnya Tuhan mencatat. Kalau Pak Sri aja bisa melupakan, bisa lupa mencatat kebaikan kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang membuat Tuhan akan sediakan berkat. Amin. Haleluya. Perlu satu sama lain bergandengan tangan, gotong royong untuk memajukan diri kita. Haleluya. Siapa yang tersinggung? Siapa yang tersinggung? Tersinggung gitu loh. Tersinggung. Ayo Pak. Artinya menanggapi. Ayo Pak, mau bangun gereja kita. Ya, membangun gereja kita ini tujuan yang Tuhan telah tetapkan untuk gereja kita. Kita mulai tanya kepada saya, apa yang mau dikerjakan? Ini saya mengulang apa yang saya sampaikan di mana? Di taman hiburan Harmoni. Ya, tanya apa yang kita kerjakan? Ya, apa yang kita kerjakan? Tanya ke Musa. Bukan Musa, tanya. Nanti kita komunikasikan, kita mungkinkan. Oh ini harus itu, ini harus itu. Kita harus lagi sepikir, semerasakan, ya, untuk membangun gereja. Haleluya. Jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri mengambil keputusan sendiri. Dia sangat terkejut. Yosua itu tanya berapa perintah dari Yosua dan dari Musa untuk melakukan memilih orang-orang untuk melakukan tugas. Haleluya. Amin. Haleluya. Setuju? Ya. Setuju ya? Setuju Tuhan. Perlu orang lain, perlu kerja sama. Tanya nanti apa yang kita kerjakan. Kemarin Bapak kita kan sudah untuk kelompok. Ada berapa kelompok yang Pak? Ada 4. Ada 4. Ya, ada 4. Ada 4. Supaya gereja ini rumputnya tidak terlalu tinggi. Akhirnya nanti ditambah 1 membersihkan rumput ya. Artinya membersihkan rumput supaya gereja kita awal-awalnya bersih. Gak mau pasti ini, gak mau. Dia membersihkan rumputnya gak mau. Dia harus mau ya. Ya mau Mama itu. Awas gak mau. Ya, membersihkan rumput. Kita bersihkan. Ya sudah. Yang punya mesin itu bisa dipinjam, nanti tak belikan bensin. Aku bisa itu. Dan yang lain ya. Malik sudah janji Pak. Hah? Dia sudah janji. Sudah berjanji ya? Janji apa ya Pak? Ya. Ya ada 4 kelompok. Ya, nyapu-nyapu mungkin dalam seminggu atau 1 bulan sekali lah kelompok 1 membersihkan. Terus bulan berikutnya kan tidak terlalu padat. Bulan berikutnya kelompok 2. Bulan dulu Ibu Gembala yang membersihkan, jadi lingkungan ini bersih banget. Dari Gembala apa namanya rumput itu satu-satu itu dicoba. Ya. Sekarang saudara harus mengambil bagian. Ya. Ya, Pak, aku mau nanya ini. Aku ingin dengar ya, Pak, aku mau coba rumput kok nggak pernah dengar ya. Ya. Ya.
Ya, ini tidak saya tujukan kepada seorang, enggak, untuk semua. Ya. Ya, untuk semua. Bukan untuk Mbak Bu Alin, enggak. Karena Bu Alin saya sebut karena Bu Alin enggak akan marah. Bu Alin saya sebut enggak akan marah. Ya. Ya, kita Sama merasakan. ya, ayo kita bergandeng tangan, nanti bersihkan ke gereja. Kasih ada betul. Yang kedua ditambahi bersihkan gereja. Iya. Berat nggak? Iya. Ya, kita coba aja. Kita coba ya, perlu kerja sama. Nah, ada lampu-lampu yang bolong. Ya, Bapak Grem berarti kan kemarin. Masnya itu sampai tebal. Iya bener ya, aku nggak mau bener. Gak bisa naik. Aku menghargai ya, luar biasa. Ya, jadi kau bangun, itu betul. Saya juga apa namanya dibukakan gitu. Terus semua saya rasa juga mau lampu-lampu mati gitu. Apa ya yang bergerak. Perlu kerja sama. Pak, saya sudah memberi persembahan dari pasal ini. Jadi ini perkataan saya, perkiraan saya saja. Saudara tidak punya pikiran seperti itu. Begitu kan? Perlu kerjasama ya satu sama lain supaya gereja kita semakin maju, ya semakin maju. Itu kan ada kaca itu bolong ini sudah beberapa bulan, ya tetap bolong aja. Nanti kita pikirkan. Ya, puji Tuhan. Ya, perlu kerjasama satu sama lain. Puji Tuhan. Kemudian ayat 13 kita melihat demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 15 dan 16, lalu Musa mendirikan sebuah misbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, ini belum diselidiki ya, kenapa ya sampai Tuhan itu menghapus nama Amalek. Ya. Tapi yang jelas dalam perikop ini Amalek menjadi penghalang bagi perjalanan Musa untuk masuk tanah perjanjian, sehingga Tuhan sampai memutuskan supaya Yosua ingat bahwa Amalek dihapus, dilenyapkan di muka bumi. Ya, di muka bumi. Nggak tahu ada latar belakang apa dalam konteks ini, di mana Amalek apa namanya dicatat itu diperbarui di dalam Ulangan 15 ayat 17 19 disebutkan juga di sana. Ya. Yang saya mau soroti di sini adalah ayat 15 dan 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Tuhan, berperang melawan Amalek turun ke bumi. Artinya kemenangan ya, terjadi atas pihak bangsa Israel yang mendirikan Abraham, Ishak selalu dikaitkan dengan mendirikan mezbah setelah melakukan segalanya semuanya adalah dia datang kepada Tuhan mengucap syukur, memberikan korban, ya korban dan berbautan. Ya, semuanya melihatnya Tuhan, semua melihatnya karena Tuhan yang berperang, ya memberikan kemenangan atas bangsa.
Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena semuanya berkat kasih yang besar, sehingga rasa diberikan tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek itu. Tuhan memberikan kemenangan atas bangsa. Selalu ibadah kepada Tuhan, mendirikan Mizpah. Ya, ketika Abraham ke tempat tertentu, akhirnya tidak lupa mendirikan satu ucapan syukur, kemenangan Tuhan semua yang membuat kiranya di kita akan bergandeng tangan bergotong royong untuk membangun di kita. Ingat, selalu komunikasikan, ya, jangan mengambil keputusan sendiri. Saya di sini sebagai pimpinan harus mengkomunikasikan dengan saya, tanya dulu, ya, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Ya, kita bergandeng tangan satu sama lain. Saya sendiri nggak mungkin, perlu kerjasama seperti tema yang menjadi tema kita, ya, sehingga gereja kita berhasil. Tapi itu semuanya tidak kembali, semuanya oleh karena kasihnya yang besar terhadap. Kalau kita diizinkan untuk orang Tuhan yang besar, bermurah ke dalam kita, sehingga kita diizinkan untuk melayani. Saya katakan lagi, kata ibadah itu dari asal kata abudah, kata servis atau melayani. Melayani itu berkorban. Ya, melayani itu bukan apa yang kita dapatkan, tetapi melayani ini adalah apa yang kita berikan. Amin. Apa yang kita berikan kepada Tuhan. Namanya mengabdi. Kata mengabdi itu berkorban, memberi. Ya, memberi itu tidak selalu dengan uang, tapi memberi hati kita, memberi waktu kita, memberi buah pikiran kita. Itu yang disebut ibadah. Bukan saudara puas, tetapi biarlah Tuhan dipuaskan. Dan saya percaya kalau Tuhan dipuaskan, saudara akan memperoleh kepuasan itu sendiri tanpa kita minta dipuaskan. Karena Roh Kudus sesungguhnya adalah Roh menghibur, roh yang menyertai kita, roh yang memimpin kita langkah demi. Sekali lagi, ibadah itu adalah berkorban, bukan apa yang kau terima, tetapi apa yang kita berikan. Bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita berikan kepada Tuhan. Halo? Amin? Kita mengucapkan Tuhan pada luar biasa. Tuhan akan memberkati saudara dalam kehidupan saudara. Rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, cucumu, orang-orang yang dekat denganmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan pulang. Kok lupa yang miliknya disediakan dan tidak apa-apa. Sudah kuat. Sudah disediakan di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami butuhkan
Tuhan, kami berdoa buat gereja ini Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang akan Tuhan memimpin kami, memberkati kami, menyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga gereja ini Tuhan semakin luas ke kanan dan ke kiri. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, dan segala persoalan yang ada Tuhan, Engkau yang mengerjakannya, Engkau yang memberikan solusi, Engkau yang memberkati Tuhan umat-Mu. Terima kasih Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, seluruh pengurus dan ketua sisi yang terkait dalam peribadatan di dalam pengembangan gereja ini. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, dalam kesempatan ini kami mohon berkat-Mu Kau nyatakan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Nya dicurahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mengikat segala kuasa-kuasa, kuasa roh-roh jahatku, penghulu udara, oh Tuhan, penguasa udara, kami ikat di dalam nama Yesus dan kami lemparkan di tupir-tupir laut yang tidak dihuni manusia. Letaknya di sana, dan kami hanya mengizinkan jemaat Tuhan di dalam kuasa, di dalam kendali kuasa Roh Kudus. Dan Engkau bungkus dengan kuasa darah Yesus, darah yang sempurna, darah yang memiliki kuasa untuk membentengi, melindungi umat-Mu. Tuhan, Engkaulah panji Kristus, Engkau panji kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membentengi dan melindungi kami. Engkau membuat gereja ini semakin maju Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.